Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 39 praktikan laboratorium simulasi komputer sesi Selasa 1. Anggota kami terdiri dari saya Nesya Fitri Afiana NPM 19138 dan teman saya Rizky Arif NPM 19118. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas besar yang telah kami buat. Tugas besar yang kami buat ini berjudul Analisis Simulasi Sistem Antrian pada Pelayanan Pembuatan EKTP di Kelurahan Kebonpala, Makassar menggunakan software ProModel. Selanjutnya masuk kepada studi kasus. Salah satu program pemerintah yang sedang digalakan sekarang ini ialah membuat atau mengganti KTP lama menjadi EKTP atau KTP elektronik. Namun pada tahun 2016 proses pergantian KTP menjadi EKTP ini mengalami lonjakan antrian di beberapa daerah dikarenakan karena kurangnya sosialisasi informasi antara petugas dan penduduk serta penjadwalan sistematis kepada masyarakat sehingga mengakibatkan antrian yang panjang dalam membuat IKTP di setiap kelurahan. Menurut survei pihak kelurahan Kebonpala memprediksi sanggup menyelesaikan entry data warga sebanyak 150 orang per hari dan satu orangnya itu estimasinya sekitar 2 hingga 3 menit. Namun kenyataannya yang terjadi pada saat observasi berlangsung tidak sesuai dengan prediksi. Hal ini menyebabkan kurangnya optimalisasi atas kelancaran pembuatan EKTP tersebut dikarenakan kapasitas pelayanan melebihi kapasitas pelayanan yang ada. Masalah ini menimbulkan ketidaknyamanan penduduk karena harus menghabiskan waktu yang cukup lama untuk mengantri. Oleh karena itu, dengan melihat permasalahan tersebut, maka dilakukan analisis terhadap sistem pelayanan pembuatan EKTP di Kelurahan Kebonpala, Makassar dengan merancang model simulasi dengan bantuan software ProModel. Kemudian masuk kepada rumusan masalah. Bagaimana merancang model simulasi sistem pelayanan antrian pembuatan IKTP di Kelurahan Kebonpala, Makassar dengan menggunakan software ProModel. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan yang pertama yaitu untuk merancang model simulasi sistem pelayanan pembuatan IKTP di Kelurahan Kebonpala, Makassar yang dapat mewakili sistem aktualnya. Yang kedua, untuk mengukur tingkat utilisasi loket pelayanan pembuatan IKTP di Kelurahan Kebonpala, Makassar. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu untuk mengukur waktu dalam sistem dan waktu menunggu yang dialami oleh penduduk pada pelayanan pembuatan IKTP di Kelurahan Kebonpala, Makassar. Kemudian yaitu masuk kepada metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 11 hingga 14 Februari tahun 2016 yang lokasinya berada di Kelurahan Kebonpala, Makassar di Jalan Cipinang Asem nomor 38 Jakarta Timur. Selanjutnya yaitu masuk kepada pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data, peneliti ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara penelitian lapangan, wawancara dan observasi, dan juga penelitian kepustakaan. Instrumen penelitian digunakan berupa pengamatan secara langsung untuk melakukan pengukuran terhadap waktu setiap aktivitas pada pelayanan pembuatan IKTP di Kelurahan Kebonpala, Makassar. Selanjutnya ini didapatkan hasil observasinya, pengukuran waktu aktivitas pelayanan pembuatan IKTP sebagai berikut. Kemudian selanjutnya yaitu ada activity cycle diagram. Pada activity cycle diagram ini dimulai dari kedatangan, kemudian menunggu, kemudian pendaftaran, kemudian menunggu di ruang tunggu, kemudian menunggu lagi pada loket pelayanan, kemudian menunggu untuk foto diri, kemudian selesai. Berikut merupakan flowchart dari penelitian ini. Diawali dari mulai, kemudian studi lapangan dan studi literatur. Setelah itu dilanjutkan oleh perumusan masalah. Setelah menemukan perumusan masalahnya, dilanjutkan pada tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian dilanjutkan oleh pengumpulan data. Pada proses pengumpulan data ini didapatkan yang pertama
data pengukuran waktu aktivitas pendaftaran, yang kedua data pengukuran waktu aktivitas menunggu antrian, kemudian yang ketiga data pengukuran waktu aktivitas pembuatan IKTP, kemudian yang terakhir yang keempat yaitu data pengukuran waktu aktivitas pemotretan atau foto diri. Setelah mendapatkan data-data tersebut, kemudian data itu diolah. Di pengolahan data ini merancang model simulasi antrian menggunakan ProModel, kemudian validasi model simulasi ini menggunakan SPSS. Pada saat pengolahan data, jika datanya tidak valid, maka mengulang lagi pada pengolahan data. Jika datanya valid, kemudian langsung pada hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan dan saran serta selesai. Berikut ini kita akan melakukan perancangan model simulasi antrian pada software ProModel. Kita buat aktivitas-aktivitas pada pelayanan pembuatan EKTP. Yang pertama ada pendaftaran, kemudian ruang tunggu, loket pelayanan, dan foto diri. Kemudian kita buat juga lajur antriannya, antrian 1, antrian 2, dan 3, dan antrian 4. Kemudian kita buat entitasnya yaitu penduduk. Lalu pada processingnya, kita buat logikalnya yang pertama dari antrian 1 menuju pendaftaran, lalu pendaftaran menuju antrian 2, dan berikutnya sampai ke foto diri. Dengan logiknya move for. Untuk operasi pada entitas-entitas pelayanan atau aktivitas berikut ini, digunakan query wait atau dalam artian melakukan proses operasi dalam pelayanan tersebut dengan memasukkan waktu dengan distribusi binomial, waktu didapatkan dari pengumpulan data atau pengamatan langsung pada sistem aktualnya. Jika sudah, kita dapat melakukan run simulation. Sebelumnya optionnya runtime digunakan 8 jam hari kerja dan aplikasinya 10. Dan kita dapat melakukan run. Kita tunggu sampai 10 replikasi. Lanjut ke verifikasi model. Verifikasi model ini meliputi pemeriksaan model untuk meyakinkan bahwa semua elemen dalam model mewakili sistem nyata dan dapat dilihat simulation complete. Artinya verifikasi berhasil. Lanjut ke validasi model menggunakan uji paired-reachability test dengan software SPSS dan didapatkan nilai signifikansi yaitu 0,107 yang artinya lebih dari syarat yaitu 0,05 sehingga H0 diterima, maka dapat dikatakan tidak ada perbedaan secara signifikan antara sistem nyata dengan model simulasinya, atau dapat dikatakan model simulasi valid. Berikut untuk output simulasi programnya. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui model simulasi yang telah dirancang yaitu model single channel multifase yang terdiri dari 1 jalur antrian dan 4 fase pelayanan, pendaftaran, ruang tunggu, loket pelayanan, dan foto diri. Berikut untuk output location, dapat diketahui tingkat utilitas setiap elemen pada model simulasi. Untuk utilitas elemen pendaftaran sebesar 99,67%, ruang tunggu sebesar 99,5%, loket pelayanan sebesar 99,29%, dan antrian 4 sebesar 91,01%. Dapat disimpulkan seluruh elemen memiliki tingkat utilitas yang sudah baik dengan tingkat utilitas lebih dari 50%. Dan pada output entity activity, kita dapat mengetahui waktu rata-rata dalam sistem dan waktu menunggu dengan 10 replikasi. Untuk waktu dalam sistem dapat dilihat pada gambar, dan waktu menunggu dari semua replikasi sebesar 0 menit.
Kesimpulannya, model simulasi yang telah dirancang yaitu model single channel multifase terdiri dari satu jalur antrian dan berfase pelayanan, yaitu pendaftaran, ruang tunggu, loket pelayanan, dan kode diri telah mewakili sistem aktualnya. Kemudian kita dapat mengetahui tingkat utilitas untuk tiap elemen dan juga waktu dalam sistem dan waktu menunggu pada semua replikasi. Saran yang diberikan diharapkan lebih teliti dalam melakukan pengamatan pada sistem aktual agar dapat memudahkan dalam perancangan model simulasi. Diharapkan lebih teliti dalam melakukan input data pada perancangan model simulasi agar hasil model dapat mewakili sistem aktualnya. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat melakukan replikasi lebih banyak agar hasil yang didapat lebih bervariasi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.